Oke, kita langsung mulai aja untuk kelas pasti hari ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Untuk pembahasan hari ini tentunya kita akan membahas yaitu adalah Ramadan makin berarti dengan investasi tanpa riba. Nah, di sini sudah ada Pak Sutrisna dari CGS International Sekuritas Indonesia yang akan membahas spesifik yaitu adalah produk syariah dan nanti juga Pak Sutrisna juga akan menjelaskan cara menggunakan iTrade syariah ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin berinvestasi namun dengan prinsip tetap prinsip syariah tentunya bisa langsung aja tanya jawab oleh Pak Trisna dan mengingat kita sudah memasuki bulan Ramadan, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima sampai akhir nanti. Seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Komara dari CGS International Sekuritas Indonesia yang akan membawakan terkait iTrade ya. Jadi biasanya kita akan membawakan iTrade, lalu di sini sudah ada Pak Trisna, nanti akan dibantu juga cara menggunakan iTrade dari syariah tersebut. Nah, iTrade syariah ini tentunya sudah kita fasilitasi untuk aplikasi mobile dan website ya. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa melakukan transaksi dimanapun, kapanpun dengan mudah caranya dengan mengakses iTrade kita dari smartphone maupun dari laptop seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini sudah ada Patrisna yang ready untuk membawakan materi pada siang hari ini. Oke, Patrisna, waktu sudah tepat, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Baik, selamat siang Sobat Genpes semuanya. Ini ketemu lagi dengan saya, Sutrisna Jaya dari Departemen Islamic Services, CGS International Schools Indonesia. Mungkin di sesi kali ini sesi Ramadan ya Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ketiga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Sobat Genpes semuanya yang menjalankan puasa dikuatkan dan dimudahkan dan dilancarkan juga puasanya sampai akhir nanti bulan Ramadan. Baik, di sesi kali ini memang kita akan sesinya lebih ibaratnya eh, sedikit sharing lah mengenai apa namanya eh, proses transaksi eh, yang mana di pasar modal itu memang ada unsur interest ataupun kita nyebutnya riba gitu ya. Nah, kita akan coba belajar sebetulnya praktek di pasar modal syariah itu sebetulnya masih ada nggak sih interest ataupun riba itu gitu ya. Nanti kita akan coba bahas di sesi kali ini. Ya, memang Sobat Genpes semuanya ini juga mungkin live di Facebook. Silahkan jika nanti ada yang mau ditanyakan apa namanya seputar materi yang saya sampaikan itu nanti silakan apa namanya chat aja di kolom komentar dan juga mungkin Bapak Ibu atau Sobat Genpes semua yang ikut join di Zoom juga silakan nanti eh, tinggal teks saja di kolom chatnya ya. Jadi di sesi kali ini kita ini edisinya Ramadan kita sedikit ngebahas mengenai salah satu transaksi yang dilarang menurut prinsip syariah yaitu transaksi bunga ataupun riba gitu ya. Nah, riba ini masih istilahnya mengadopsi bahasa-bahasa Arab yang kita gampangnya itu interest lah ataupun bunga lah gitu ya. Mungkin Sobat Genpes sudah familiar dengan istilah bunga atau interest. Nah, saya coba izin share dulu ya materinya. Oke. Nah, tema kali ini Ramadan makin berarti dengan investasi tanpa riba ya. Jadi kita mau coba melihat lah tuh ibaratnya ya sedikit diskusi mengenai praktek di pasar modal syariah. Apakah masih ada unsur ribanya atau memang sudah tidak ada gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu di pasar modal Indonesia khususnya itu memang kita itu pasarnya masih satu gitu ya. Bukan pasar yang berbeda, jadi pasarnya satu yang mana
aturan mainnya ibaratnya, rules-nya kita memang berbeda antara pasar modal syariah dengan yang pasar modal konvensional. Bahkan produk-produknya pun itu pasti otomatis berbeda juga dan punya aturan main yang berbeda juga. Nah, di sini saya dari Departemen Islamic Services, mungkin ini juga Bapak Ibu ataupun Sobat Genpes yang baru join dan baru bergabung menjadi investor di CGS atau yang belum jadi investor dan baru ikut kelas pasti di CGS. Ini saya perkenalkan dulu ya, di CGS ini memang kita ada Departemen Khusus Syariah yang mana di kami di divisi ini kita hanya ada provide produk-produk syariah yang ada di pasar modal kita. Ya, jadi nanti juga saya akan sedikit bahas mengenai produk-produk syariah apa saja yang ada di pasar modal kita dan apakah memang apa sudah terhindar dari prinsip bunga ataupun interest ataupun riba. Nanti kita akan coba bahas. Nah, sebelum ke pembahasan, ya mungkin kita nyamain persepsi dulu sebetulnya riba itu apa gitu ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa tuh ziyadah itu atau tambahan gitu ya. Atau ibaratnya bunga lah, familiar di kita tuh istilahnya interest atau bunga. Nah, jadi kalau yang apa namanya, yang namanya tambahan, tambahan dalam apa gitu? Tambahan dalam pinjam meminjam. Kulu kordin jarun manfaat fahuwa riba. Jadi semua yang bentuknya tambahan dalam pinjam meminjam itu kategorinya bunga ataupun interest ataupun riba. Nah, memang kalau dalam prakteknya riba itu sebetulnya kategorinya ataupun ada dua jenis riba lah. Yang pertama ada riba fadl ya dan yang kedua ada riba nasi'ah. Nah, riba fadl ini gampangnya ada riba yang muncul di praktek tukar menukar barang dalam bentuk barang. Oke, kalau riba nasi'ah itu tukar menukar dalam bentuk uang. Ya, jadi riba ini jenisnya ada dua ya, fadl dan nasi'ah. Gampangnya kalau fadl itu transaksi yang kelebihan dalam transaksi dalam bentuk barang. Ya, nah kebanyakan ataupun di pasar modal syariah ya, itu praktek-praktek yang muncul itu ya ataupun riba yang muncul di dalam praktek pasar modal Indonesia yaitu adalah riba nasi'ah. Jadi jenis-jenis riba nasiah yang muncul di dalam praktek muamalah di pasar modal Indonesia kita. Jadi di pasar modal syariah secara aturan itu bukan sebisa mungkin, tapi memang dihilangkan praktek riba nasiah ini. Ya, jadi yang muncul di dalam praktek muamalah di pasar modal Indonesia kita ini adalah riba nasiah, yaitu dalam tukar menukar uang ataupun transaksi dalam pinjam minjam uang. Ya, jadi kita tidak membahas riba fadl karena memang eh, mungkin bukan hampir mungkin tidak ada di dalam produk-produk yang ada di pasar modal syariah itu tidak ada muncul riba fadl. Ya, yang adalah riba nasiah. Ya. Nah, ini mungkin saya coba sampaikan dulu. Jadi, mungkin riba itu larangannya sangat banyak sekali ya dalam Quran ataupun dalam hadis gitu ya. Ini salah satu contoh larangan dalam Quran Al-Baqarah ya 275 sampai 279 yang mana saya juga translate langsung bahasa Indonesia aja karena kalau pakai bahasa Arab itu juga mungkin apa agak susah dipahami ya. Jadi, saya translate aja langsung. Yang ayat 27 ini jadi orang-orang yang makan riba itu ya tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang dirasukan setan gitu. Jadi ibaratnya kayak kerasukan setan kalau pemakan riba itu. Jadi ibaratnya tuh ya memang ini udah parah banget orang-orang yang biasa bermuamalah dengan riba ataupun bunga itu memang ibaratnya udah kayak orang gila lah gitu. Jadi memang oh, apa namanya sudah tidak bisa mengontrol diri sendirinya itu juga. Jadi emang hawa nafsu yang sudah mempengaruhi dia dengan kebiasaan dia apa mentransaksikan ataupun praktek dengan bunga ataupun riba gitu ya. Dan juga di 276 juga ya ini ya mungkin kurang lebih mungkin dilihat apa namanya barang siapa yang datang kepada yang perintah dari Tuhannya lalu ia berhenti dengan riba maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kembali mengambil riba maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ya, ini terus juga disambung dengan ayat 279-nya, jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan riba,
ya, maka terimalah pemberitahuan perang dari Allah. Jadi ini ibaratnya ini ngajak perang dengan Allah dan Rasul gitu ya. Nauzubillah lah kalau misalkan kita ibaratnya tuh ya ini ibaratnya tuh kita menentang gitu sang pencipta ini kayaknya hal yang ya sangat tidak wajar sekali gitu. Jadi memang praktek riba ini sudah termaktub dalam Quran ya seperti ini gitu. Maka Bapak Ibu ataupun Sobat Genpes semuanya atau calon-calon investor ya kalau bisa memang kita harus terhindar dari praktek riba ini. Dan di sesi kali ini memang kita akan coba bahas praktek riba ataupun muamalah yang ada di pasar modal syariah. Ya, jadi insya Allah muamalah yang ada di Islamic Capital Market atau di pasar modal syariah itu memang sudah comply dengan prinsip syariah. Nah, praktek-praktek riba memang ada di pasar modal kita ya, tapi memang sudah dibatasin ya karena kita pun secara industri ya kita mengembangkan produk pun memang harus sesuai dengan fatwa yang berlaku. Jadi fatwa yang dibuat oleh DSN MUI gitu ya. Ini contoh dari hadis juga larangannya gitu ya dari dari Jabir bin Abdullah gitu ya. Rasulullah bersabda, riba itu memiliki 73 cabang. Yang paling ringan adalah seperti seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Nah, ini apa namanya diibaratkan riba itu ya, diibaratkan gitu ya. Itu sama dengan kita berzina dengan ibu kita sendiri. Ya nauzubillah gitu ya. Dan juga hadis dari Rasulullah SAW bersabda yang kedua dari Abu Hurairah itu Allah melaknat orang yang memakan riba, yang berikan makan riba dan juga menjadi saksi riba dan yang mencatatnya. Jadi nggak hanya yang melakukan ribanya saja atau yang melakukan apa namanya bunganya saja, tapi memang pelaku riba ini sampai yang mencatatnya, yang melihatnya, menyaksikan juga ini termasuk kategori praktek ataupun ya ibaratnya dosanya juga kecipratan lah gitu. Jadi ini memang kita harus hati-hati gitu ya. Kita pun di pasar modal syariah memang harus hati-hati juga dalam mengembangkan produk ataupun bermuamalah khususnya ya. Jadi di sesi ini mungkin saya akan coba nanti perlihatkan mana sih praktek-praktek yang memang mengandung unsur bunga ataupun riba gitu ya. Dan itu yang harus kita hindari gitu ya. Nah, yang jelas kalau di CGS sendiri di kami di CGS International School Indonesia khusus di Departemen Islamic Services ya di bagian syariah itu memang kita punya Dewan Pengawas Syariah atau Syariah Advisor sendiri. Ya, ini kebetulan Prof. Aznan ini dari Malaysia ini sebagai advisor kami yang ibaratnya yang review ataupun yang ngasih approval lah produk ini tuh sesuai prinsip syariah atau tidak. Jadi sebelum kita melaunching produk itu kita ada proses approval dulu dari beliau ya dari Syariah Advisor kami. Nah, kebetulan memang beliau ini warga negara Malaysia dan tinggal di Malaysia gitu ya. Dan ini membawahi semua Departemen Islamic Services yang ada di CGS International Schools Indonesia. Jadi saat ini kami untuk yang Islamic Services, kita nyebutnya Islamic Services itu baru ada di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Nah, Prof. Aznan inilah sebagai Senior Advisor untuk 3 negara ini. Ya, jadi kita sebelum mendevelop produk harus ada review dulu approval dari beliau. Dan bedanya kalau di Indonesia, nah ini beda dengan di Malaysia sama Singapura ya. Kalau Malaysia Singapura apa yang di approve oleh Dewan Pengawas Syariah kita atau Syariah Advisor kita itu semua sudah bisa dijual ataupun ya dipasarkan ke publik. Nah di Indonesia ternyata tidak cukup hanya dari Syariah Advisor kami atau Dewan Pengawas Syariah kami ya. Jadi harus ada approval dan review dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini ada sedikit berbeda memang antara Indonesia dengan Malaysia dan begitupun Singapura. Ya, kalau Singapura itu sama seperti Malaysia, jadi no issue lah kalau nggak ada di apa pemerintahan Singapura itu seperti kita di SNMUI gitu ya. Nah, di sana tidak seperti itu. Jadi cukup dari Syariah Advisor kami itu sudah cukup untuk mengembangkan produk di Singapura. Nah, begitu juga Malaysia. Nah, Indonesia itu tidak cukup hanya dari Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi ibaratnya tuh kayak double check jadi gitu, double checking lah. Jadi kita di review juga sama DSN MUI kita yang ada di Indonesia. Yang mana mungkin bagi Sobat Genpes DSN MUI itu siapa gitu ya. DSN MUI ini memang lembaga independen yang mana di dalamnya itu
banyak para ibaratnya apa ya, para kiai gitu atau ahli-ahli lah yang ngumpul di sana yang beristihad membuat suatu hukum gitu ya, menyimpulkan hukum ya kita sebutnya fatwa gitu ya. Nah, itu yang akan digunakan oleh kami untuk jadi pegangan untuk mengembangkan produk gitu ya. Jadi di DSNMU itu sendiri juga banyak para ahli dari mulai ahli hadis, ahli tafsir, ahli apalagi ahli keuangan gitu ya, ahli ekonomi gitu ya. Semuanya ngumpul di situ beristihad gitu ya. Jadi nggak hanya satu orang, jadi banyak pihak yang terlibat dan banyak ahli yang terlibat di sana yang menyimpulkan ataupun membuat fatwa. Jadi kalau Indonesia itu tidak bisa mengembangkan produk syariah kalau belum ada approval atau review dari DSN MUI. Ya, jadi selain dari DPS kami, Dewan Pengawas Syariah kami, itu juga perlu ada approval dari DSN MUI. Nah, inilah yang membuat apa namanya produk di Indonesia itu khususnya ya, ini jadi nggak sebanyak yang di Malaysia ataupun di Singapura. Ya, jadi kita di saat ini Indonesia kita ada tiga produk yang untuk syariah ya, jadi ada dari equity ya, equity ini kita ya gampangnya saham syariah gitu ya. Ada juga dari fixed income, itu produknya sukuk ya, mungkin kalau sobat Genpes lebih familiar dengan istilah bonds gitu ya atau obligasi. Nah, yang versi syariah namanya ada sukuk. Dan juga yang ketiga kita juga punya ada mutual fund ataupun reksadana syariah gitu ya. Nah, ini produk-produk yang ada di Indonesia saat ini. Ya, sedangkan kalau di regional di Malaysia, di Singapura itu sudah lebih banyak lagi dari ini gitu ya. Bahkan banyak produk-produk yang lebih variatif di sana yang mana saat ini belum bisa diimplementasikan di CGS Indonesia. Jadi saat ini eh, masih masih terbatas tiga produk ini gitu ya. Jadi kalau di regional di Malaysia atau di Singapura itu memang mereka sudah dari equity aja contoh ya, dari saham gitu ya. Saham tuh udah banyak turunannya lagi produknya. Bahkan juga ada yang namanya fasilitas-fasilitas yang mungkin konvensional itu dilarang tapi ada yang dibuat versi syariahnya gitu. Salah satunya mungkin contoh ada margin syariah gitu ya. Di sana tuh ada di Malaysia. Di Indonesia belum ada gitu ya. Tapi produk itu sudah ada di CGS. Tapi untuk yang regional Malaysia dengan Singapura gitu ya. Di Indonesia belum karena memang belum ada fatwanya dari DSN MUI gitu ya. Sepertinya tadi memang kita agak sedikit berbeda, harus ada approval dan review dari DSN MUI ya. Nah, di equity sendiri kita punya namanya brandingnya iTrade ya, brandingnya iTrade, iTrade Syariah, ini produknya equity ya. Terus juga yang kedua ada iTrade Syariah Fund, ini reksadana syariah. Terus yang ketiga ada iTrade Sukuk, ini transaksi ataupun transaksi untuk yang eh, fixed income ataupun sukuk ya. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi di awal tema kita ya, kita akan coba melihat apakah benar di produk-produk syariah yang saat ini existing di pasar modal itu memang sudah udah hilang ataupun tidak ada mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariah atau yang terhindar dari praktek riba ataupun interest ataupun bunga gitu ya. Nah, kita coba akan bahas satu-satu gitu ya. Oke, sebetulnya kalau di produk saham syariah atau di equity gitu ya, sebetulnya memang fatwa itu di bursa atau di pasar modal Indonesia itu memang sudah kurang lebih mungkin ada 25 fatwa DSN MUI yang sudah dikeluarkan yang mana berhubungan dengan semua produk yang ada di pasar modal syariah. Ya, ini saya filter ada 5 yang memang ini fatwa yang berhubungan langsung dengan equity ataupun saham syariah. Yang pertama itu di fatwa nomor 135 tahun 2020 dan juga di fatwa nomor 40 tahun 2003 gitu ya. Kalau yang fatwa 135 ini ngebahas mengenai sahamnya itu sendiri gitu ya. Terus juga nomor 40 tahun 2003 ini lebih ke penerapan prinsip syariahnya. Ya, jadi kriteria saham syariah, kalau Bapak Ibu atau Sobat Genpes pengen tahu ini saham syariah itu karakteristik seperti apa, itu mungkin bisa lihat di fatwa nomor 40. Terus juga di fatwa nomor 80 tahun 2011 ini lebih ke mekanisme perdagangannya. Jadi transaksi ya di bursa ya khususnya equity ataupun saham syariah itu dibahas di fatwa nomor 80 tahun 2011. Terus di fatwa 138 ini lebih ke mekanisme clearingnya.
ya penyelesaian atau settlementnya lah ya. Jadi dibahas di Fatwa nomor 138. Ini lebih ke sebetulnya lebih ke back office-nya ibaratnya. Jadi supaya apa ya? Supaya masyarakat juga tidak bertanya-tanya dari mulai ya. Jadi dari depan sampai belakang itu udah syariah comply belum sih gitu ya. Makanya dimunculkan di dipropos lagi Fatwa 138 ini khusus untuk back office. Dan juga di 124 juga sama juga ini lebih ke pelaksanaan penyimpanan transaksi efeknya. Jadi apa namanya yang nomor 4 dan nomor 5 ini adalah memang fatwa yang lebih ke secara administratifnya. Itu yang memastikan bahwasanya hak dan penjual pembeli itu terpenuhi ya antara investor beli ataupun investor jual itu terpenuhi gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan ataupun goror di dalamnya. Yaitu di fatwa bisa dibahas nanti teman-teman bisa cek juga fatwa ini dan juga bisa mungkin diakses juga di websitenya OJK atau bisa langsung ke websitenya DSN MUI. Ya, jadi 5 fatwa ini yang apa yang menjadi rujukan kami, pegangan kami dalam mengembangkan produk equity ataupun saham syariah. Yang mana saat ini di SIGES Internasional itu sudah ada yang namanya platform ataupun aplikasi saham syariah ataupun transaksi jual beli saham secara jarak jauh gitu ya, yang sudah didigitalkan, online kan, yang mana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ya, brandingnya kita namanya iTrade Syariah. Jadi inilah fatwa yang memang apa namanya menjadi rujukan ya khususnya untuk yang equity. Kalau untuk sukuk ataupun yang reksadana syariah itu juga ada fatwanya tersendiri dan mungkin saya nggak bahas di sini semua 25 fatwa itu. Yang jelas semua produk syariah yang ada di pasar modal Indonesia itu memang sudah ada fatwanya, gitu ya. Jadi sudah jelas sebetulnya kalau Bapak Ibu atau sahabat Genpes semuanya ya kalau sudah melihat fatwa seperti ini berarti sudah ada istihad yang dilakukan oleh para ahli kita ataupun yang ada di DSN MUI sana. Jadi sudah dipastikan praktek riba itu sudah pasti dihilangkan. Ya contoh di dalam mekanisme perdagangan ya ataupun apa ya beberapa fasilitas yang ada di kami gitu ya di perusahaan sekuritas itu memang sudah ditentukan oleh DSN MUI itu sudah disebutkan mana aja praktek yang dilarang itu kalau bisa dihilangkan. Bukan kalau bisa, memang harus dihilangkan. Gitu. Jadi kita pun mengikuti. Kita mengembangkan produk karena fatwanya berbunyi seperti itu, otomatis praktek-praktek yang mungkin ada berapa belas itu prakteknya itu kita coba hilangkan. Salah satunya tuh ada praktek riba, gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat biasa gitu ya, mungkin dengan patokan oh udah ada fatwanya otomatis ini produk sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, termasuk udah tidak ada juga proses apa namanya transaksi ribanya. Nah, kalau melihat dari terjemahan dari fatwa ya, ini bunyinya itu sebetulnya di fatwa itu ya, di fatwa khususnya yang memang mengenai karakteristik dari apa namanya saham syariah atau perusahaan-perusahaan atau emiten syariah itu memang pertama core bisnisnya harus yang halal. Jadi dipastikan tuh kita pun ngefilter saham-saham yang memang harus secara core bisnis harus halal. Jadi kita nggak bisa kita investor syariah nih nggak bisa beli saham-saham yang secara mungkin bisnisnya kalau dia perusahaan jasa jasanya non halal gitu ya ataupun perusahaan jualan produknya yang non halal. Jadi semuanya pasti sudah ke filter dan kita di awal sudah tahu oh ini saham memang bisnisnya udah halal. Dan juga di sini ada praktek-praktek yang mengandung unsur interestnya di mana? Satu ada di transaksi limit trading. Limit trading ini ada di kami ya di perusahaan sekuritas. Tapi kalau investor syariah karena di fatwanya itu dilarang, maka dihilangkan praktek limit trading ini. Limit trading itu fasilitas yang memang kami perusahaan sekuritas ngasih pinjaman uang kepada si investor kita ya kepada investor kita. Jadi itu fasilitas memang bisa digunakan oleh investor untuk transaksi saham. Jadi kalau misalkan saya nih mau beli saham perusahaan A gitu ya, saya punya uang 1 juta gitu ya, terus saya mau beli ternyata kalau dirupiahkan saya belinya 100 lot tuh kalau dirupiahkan misalnya 1.100.000 misalkan. Nah dana kita kurang nih, dana saya tuh kurang untuk beli saham A ini.
Nah, ada fasilitas namanya limit trading, pinjaman dari sekuritas untuk saya untuk bisa beli 100 slot ini di hari ini juga. Saya kurang 100.000, tapi 100.000 dipinjam dulu, dikasih pinjaman dari sekuritas dari CGS misalkan. Nah, di pinjaman itu ya dibunyikan di term and conditionnya tuh bahwasanya kalau misalkan apa namanya lewat telat dari 2 hari nggak dibayar gitu ya pinjamannya, maka akan dikenakan bunga. Ya ditentukan tuh nanti kalau misalkan saya nggak bisa bayar tepat waktu dengan tanggal yang ditentukan itu akan dikenakan bunga. Ini mesti bagian dari ini kalau di dalam fikih muamalah namanya ribanya riba jahiliyah. Jadi ini praktek yang memang dulu sudah dilakukan juga oleh zaman-zaman apa namanya orang-orang sebelum kita ya. Dan memang ini juga masih bagian dari riba nasiah yang mana ya namanya riba jahiliyah. Jadi memang fasilitas ini ada di dalam pasar modal, di kami di sekuritas ya. Tapi kalau investor syariah sudah otomatis tidak boleh mengajukan fasilitas ini, sudah otomatis akan dilarang lah, di reject gitu ya. Karena semua udah by system, udah semuanya udah serba online. Jadi di platform itu pun nanti kita akan di reject ketika memang Bapak Ibu ataupun Sobat Genpes mau mengajukan platform limit. Begitu juga margin trading. Nah, ini juga di sini ada unsur bunganya di sini. Interestnya juga sama seperti limit trading gitu ya. Cuma kalau ini ribanya itu memang ditentukan di awal kelebihannya, ziyadahnya tuh di awal. Jadi misalkan saya mau pinjam dana ini sama, ini pinjaman juga dalam bentuk uang juga, limit trading pinjaman dalam bentuk uang untuk beli saham, margin trading pun sama, pinjaman dalam bentuk uang juga sama untuk beli saham juga, beda nama saja, tapi konsepnya hampir sama, ya cuma punya karakteristik berbeda ya. Tapi intinya dua fasilitas ini dilarang menurut fatwa DSN MUI, ya karena ada unsur interestnya ataupun bunganya. Nah, kalau yang margin trading ini udah tentukan di awal. Misalkan Anda pinjam 200 juta, misalkan ya, nanti ada bunganya ya dibalikin ke saya misalkan 10%-nya gitu. Jadi udah di state di awal tuh kalau yang margin trading itu. Nanti kenakan bunga berapa. Nah, ya produk ini memang kalau investor syariah udah otomatis. Tidak bisa juga mengajukan produk margin trading ini karena ada unsur interest ataupun bunga di dalamnya. Oke. Nah, ini kalau coba ini ya, coba saya simulasikan lah ya. Jadi biar nanti apa namanya Sobat Genpes juga nyambung gitu ya. Jadi ini kalau yang udah existing investor mungkin bisa bisa langsung akses juga ya ke platformnya. Ya kalau yang konvensional mungkin belum bisa kita simulasikan, tapi yang untuk yang syariah, sorry. Ya, jadi nanti di websitenya CGS ini nanti Bapak Ibu tinggal ke login ini, di login ya. Nanti di sini ada layanan syariah, transaksi syariah. Nanti tinggal diproses saja, nanti muncul seperti ini. Jadi nanti dimasukkan dulu kodenya. Ya ini bagi yang udah jadi investor pasti udah punya user ID ya untuk akses ke bursa ya. Jadi nanti dimasukkan juga apa namanya PIN-nya atau passwordnya. Nah ini koneksinya ya, based on koneksi ya Sobat Genpes ya. Ini kayak agak down ya WiFi-nya. Oke, sudah masuk ya. Jadi saya akan coba apa namanya eh, praktekkan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nih dananya saat ini gitu ya, kalau Sobat Genpes lihat ya di bawah ini ya, ini lihat kursor saya di sini kan ada dana saya tinggal 100 ribuan, 108.000, oke. Dan ini saya udah punya beberapa saham yang udah dibeli gitu ya. Jadi kita misalkan nih saya mau beli saham, anggapnya beli saham apa ya, saham yang eh, saham syariah gitu ya. Misalkan beli saham syariah, anggaplah satu lot dulu gitu ya. Nah, jangan satu lot. Berarti saya misalkan mau belinya 10 lot gitu. Atau belinya 7 lot. Nah, 7. Oke, saya beli 5 lot gitu ya.
5 lot itu kalau dirupiahkan kan 192.000, kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan dana saya itu yang ada di rekening investor saya itu ada 108.000. Ya, dananya kurang kan. Nah, kalau yang konvensional itu bisa mengajukan fasilitas limit trading, nah, seperti tadi saya sebutkan, ya. Nah, tapi kalau investor syariah itu tidak bisa untuk mengajukan limit trading itu dan memang tidak tersedia di sini di platformnya. Kalau konvensional itu udah tersedia dan bisa mengajukan dan beli saham hari ini juga. Nah, tapi kalau saya investor syariah otomatis sudah ke filter karena di fatwa dilarang fasilitas limit trading, makanya ketika saya paksa ini beli, saya anggaplah saya paksa beli nih. Langsung beli gitu ya. Langsung buy. Oke, masukkan PIN-nya. PIN juga nanti Bapak Ibu juga akan dapat ya ketika pembukaan rekening di CGS itu ya. Nih koneksinya agak sedikit ke down ini. Oke, oke kita refresh dulu. Oke, ini koneksinya agak sedikit down ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu ya. Ini tadi saya sudah order ya apa namanya transaksinya. Dan nanti di order list, nah ini di sini biasanya nanti kelihatan orderan kita di reject. Ya, orderan kita di reject. Ya, nanti karena alasannya kita nggak boleh ngajuin fasilitas limit. Itu ya. Ini belum muncul ya di order listnya karena ini masih koneksinya sepertinya. Oke. Jadi kita nggak bisa beli. Nah ini tetap ya dananya masih tetap nggak berkurang karena memang tidak bisa dan tidak ada fasilitas limit. Jadi saya tetap harganya tidak dana saya tidak berkurang untuk beli saham. Ya karena memang nggak bisa orderan saya udah di reject otomatis. Seperti itu. Ya jadi apa namanya untuk yang investor syariah udah insya Allah sudah comply lah ya tidak akan ibaratnya terjerumus dengan praktek bunga atau fasilitas pinjaman ya dalam bentuk apapun itu misalkan mau yang fasilitas limit trading ataupun yang margin trading gitu ya otomatis sudah terhindar gitu ya. Dan juga misalkan di sini kan disebutkan di fatwanya memang secara sampai penampungannya pun harus comply juga, harus di bank syariah. Jadi otomatis di sini biasanya kan ada kalau kita masih naruh rekening dan investor kita kan kita bekerja sama dengan pihak kedua ataupun dengan perbankan ya dan perbankannya pun harus perbankan yang syariah. Makanya di sana walaupun kita ada dana yang ngendap yang nganggur di sana tidak dibelikan untuk beli saham ya ataupun suku ataupun yang lainnya itu kan dikenakan bunga biasanya dikasih bunga gitu tapi kalau kalau kita kerjasamanya sudah dengan bank syariah jadi otomatis untuk penampungannya pun udah sesuai dengan prinsip syariah itu ya jadi tidak ada interest juga di situ di penampungannya itu ya jadi memang sudah dipastikan dari mulai depan sampai dengan belakang itu memang sudah syariah compliant ataupun sudah sesuai dengan prinsip syariah dan bahkan ada dewan pengawas syariah yang mereview kita itu ya. Ini di equity ya, ini yang bisa saya tampilkan. Ini praktek-praktek yang memang sesuai fatwa ya, memang dilarang juga tidak bisa beli saham yang non syariah. Seperti ini ya saya paksa beli misalkan beli saham BBCA gitu ya, Bank Sentral Asia. Saya nggak tahu nih ini saham syariah atau tidak gitu ya. Ketika saya beli ternyata ada pop up muncul gitu ya. Contoh lagi ya, misalkan kita praktekkan ya. Misalkan saya beli saham non syariah, nah ini baru muncul tuh. Nah, ini di reject nih. Ya, di reject. Jadi baru baru muncul ini koneksinya ya agak 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 delay ini. Tapi udah muncul di situ tadi ada pop up yang merah di atas tadi itu keterangannya dilarang kenapa. Ya jadi menurut apa namanya larangan riba lah ibaratnya situ juga sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia juga. Jadi itu praktek yang memang tidak boleh dilakukan oleh investor syariah. Nah, terus kalau misalkan saya mau anggaplah saya mau beli saham yang bank-bank konvensional lah. Anggaplah saya beli bank apa ya bang ya BBCA gitu lah ya. Saya beli misalkan satu lot gitu ya. Saya coba ini ya apa namanya coba memastikan ini sesuai fatwa atau tidak gitu ya. Biar nanti juga Pak Sobat Genpes ke Bapak Ibu juga tidak khawatir dengan produk ini gitu ya. Karena memang platform ini ya itu memang sudah sesuai dengan fatwa gitu ya.
Kita beli gitu ya. Nah, tak muncul pop-up seperti ini Bapak Ibu ya, Sobat Genpes semuanya. Di sini langsung muncul pop-up bahwasanya kita tidak bisa beli saham ini. Ya kemungkinannya memang kalau core bisnisnya memang mungkin nggak halal atau dua rasio keuangan yang tidak sesuai dengan standar DSN MUI. Yang dilihat ada pendapatan non halalnya mungkin lebih dari 10% atau mungkin rasio hutang berbasis bunganya terhadap total asetnya mungkin melebihi dari 45%. Kemungkinannya tiga itu. Kenapa saya nggak bisa beli saham ini? Yang jelas dia tidak masuk saham kategori saham syariah. Seperti itu. Dan juga kita nggak bisa yang namanya melakukan atau mengajukan fasilitas short selling. Jadi baik lagi ke sini ya. Ini menerjemahkan isi fatwa sebetulnya. Jadi di sini juga ada praktek short selling, ada di kami, cuma tidak boleh menurut syariah. Ya, menurut syariat Islam nggak boleh. Ya, karena memang di sini lebih lebih spekulatif lah. Jadi kita menjual barang yang bukan milik kita. Memungkinkan, iya memungkinkan. Tapi untuk konvensional ya. Tapi untuk yang investor syariah itu fasilitas ini otomatis tidak akan ada gitu ya. Jadi misalkan saya bukan investor PT Telkom misalkan, tapi saya bisa jual Telkom. Pinjam dulu ke CGS, sekuritas itu ya, nanti dibalikin lagi. Nah, fasilitas seperti ini tuh ada, tapi tidak boleh untuk investor syariah. Itu ya. Namanya short selling. Bukan short selling itu bukan jual dalam jangka pendek, bukan. Kalau transaksi jual beli mau jangka pendek itu diperbolehkan. Nah, di Fatwa 80 udah dibahas tuh. Ya, tapi kalau untuk yang maksudnya short selling ini adalah fasilitas. Ya, fasilitas pinjam dalam bentuk barang ataupun saham. Kalau tadi kan saya jelaskan limit trading, margin trading itu kan pinjaman dalam bentuk uang. Tapi kalau misalkan short selling itu pinjaman dalam bentuk barang seperti itu. Jadi beda ya. Tapi praktek ini dua-duanya memang dilarang menurut syariat Islam. Oke. Nah, kita lanjut ke produk yang kedua. Jadi udah clear ya, Sobat Kempes semuanya. Di produk equity, ya di saham itu sudah terhindar dari praktek riba. Ya, jadi nggak ada lah istilah interest atau bunga di dalam produk saham syariah. Ya, karena fasilitas itu sudah ditiadakan atau dihilangkan. Ya. Terus yang kedua di produk yang kedua ini sukuk. Oke. Nah, sukuk ini memang apa namanya produk yang mungkin sobat-sobat Genpes lebih familiar dengan bond ataupun obligasi gitu ya. Nah, ini kita ada yang versi syariah namanya sukuk. Ya, memang ini bahasanya nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Memang namanya sukuk di belahan dunia manapun namanya sukuk gitu ya. Bahkan kita pun di sini kalau saya nih berinteraksi dengan kolega saya yang di Singapura, Malaysia, kita nyebutnya sukuk juga gitu. Jadi ketika misalnya ada investor, kita mau nyari sukuk di Malaysia ataupun sukuk di Singapura ya bahasanya sama sukuk gitu ya. Nah, jadi udah common praktis seperti itu. Nah, memang nah ini supaya nanti sobat-sobat Genpes juga bisa membedakan ya. Jadi memang yang yang lebih kelihatan di sini tuh yang bisa benar-benar memastikan di dalam sukuk itu tidak ada bunga ataupun interest itu adalah di jenis penghasilannya ya, returnnya lah. Ya, jadi returnnya itu memang di sini dalam bentuk imbalan bagi hasil, margin atau capital gain. Banyak sekali istilahnya. Memang tergantung dengan akad yang digunakan. Ya, ya jadi langsung ke the poinnya aja. Di sini obligasi itu pasti otomatis namanya kupon atau kupon itu sama dengan interest ataupun bunga sebetulnya. Jadi misalkan saya mau beli obligasi gitu ya, obligasi baik itu yang corporate ataupun yang obligasi yang pemerintah. Gitu ya, misalkan kita beli obligasi udah langsung tuh disebutkan bahwasanya nanti kalau saya beli obligasi akan dapat returnnya sekian persen gitu ya. Jadi udah disebutkan tuh. Jadi bunganya berapa gitu. Kita nggak tahu mau korporasinya itu mau bangkrut, mau perusahaannya kinerjanya lagi kurang bagus kayak gitu ya. Pokoknya saya akan dapat lah sekian persen yang ditentukan sesuai dengan yang tercatat di kontrak kerjasamanya itu ataupun di formulir obligasinya itu. Jadi ya udah otomatis tuh saya akan dapat per tahunnya misalnya 10% ya udah 10%. Kita nggak tahu perusahaannya itu mungkin lagi
kesulitan keuangan gitu ya, atau bisnisnya lagi ngedrop gitu ya, kita nggak tahu. Nah itu di dalam obligasi seperti itu. Tapi kalau dalam sukuk itu memang udah otomatis tidak pakai konsep riba ataupun interest ataupun bunga. Jadi pakai imbal, misalkan contoh, kalau misalkan akadnya ya gitu, pakai akadnya yang ijaroh gitu ya, berarti mungkin di situ ada imbalannya berapa atau fee ujrohnya berapa gitu ya. Atau misalkan ada sukuk yang pakai akadnya itu mudorobah gitu ya. Ya mungkin nanti imbal hasil yang didapat adalah bagi hasil. Jadi tergantung akadnya. Ya, jadi tergantung akad yang digunakan itu apa. Ya, jadi di sini udah jelas ya. Jadi di sukuk itu otomatis sudah tidak ada mengenal istilah riba ataupun bunga ya atau interest itu nggak ada. Gitu ya, karena udah kelihatan di sini dari perbedaan ini udah kelihatan. Ya, karena sukuk itu tergantung dari akad yang digunakan. Jadi hasil yang kita terima itu sesuai dengan apa yang akadnya kita gunakan. Gitu ya. Jadi yang umumnya memang di apa namanya di Indonesia gitu ya. Itu memang dari dulu itu ya sampai sekarang dan mungkin ada penambahan suku akad wakalah gitu ya yang baru. Tapi yang banyak digunakan itu adalah akad yang ijaroh, sukuk yang menggunakan akad ijaroh. Itu yang mungkin paling banyak gitu ya. Ya mungkin dari sisi accountingnya pun lebih mudah gitu ya karena mungkin hampir mirip juga untuk forecasting untuk cash flow-nya pun mungkin mudah di, dilakukan gitu. Jadi ya banyak apa namanya orang-orang ataupun issuer itu memang menggunakannya akadnya ijaroh ya. Jadi seperti itu. Nah ini mungkin skema sedikit sukuk ijaroh. Ya, ini karena memang yang baik menggunakan ijaroh, saya nggak bahas semua sukuk yang akad-akadnya. Jadi memang saya contohkan satu saja di sini ada sukuk ijaroh karena ini memang sering digunakan juga oleh apa namanya di Indonesia gitu ya, baik itu korporat ataupun pemerintah. Gitu ya. Jadi di sini kalau dilihat ya, kalau anggaplah gampangnya kita contohkan sebagai saya pengusaha punya mall gitu ya, saya developer gitu ya, ataupun pengembang lah, ya saya punya mall gitu ya, bisnis mall gitu ya. Saya mau ekspansi, mau bikin mall kedua gitu ya, bikin mall kedua gitu ya, butuh dana otomatis gitu ya. Nah, saya menggunakan menggunakan sukuk untuk pendanaan ini ya. Terus mungkin disarankan gitu ya advisornya atau konsultannya udah pakai akadnya ijaroh gitu ya. Nah, yang jadi kalau misalkan saya untuk pendanaan ini pakai akad sukuk ijaroh, jadi seolah-olah nih saya itu si investor itu yang beli sukuk itu pemilik mall pertama ini sementara karena sifatnya ini sementara ada maturity-nya ada jangka waktunya ya sesuai dengan akadnya misalkan saya suku Kijaro ini misalkan 3 tahun 5 tahun ya nanti kalau udah selesai ya sudah selesai jadi balik lagi nanti jadi pemilik si apa si pembisnis ini gitu ya atau pemilik mall ini jadi misalkan saya mau ekspansi mall kedua bikin lagi misalkan di daerah Bogor gitu ya bikin mall yang kedua ya terus juga pendanaannya menggunakan suku Kijaro jadi saya apa namanya dapat dana fresh money gitu ya dari investor yang beli sukuk saya gitu ya tapi kepemilikannya itu seolah-olah apa beralih dulu gitu jadi investor yang beli sukuk saya itu jadi pemilik mallnya gitu pemilik mall satu ya tapi saya dapat uang untuk ekspansi bikin mall dua ya jadi kalau di sini lihat ya jadi si investor itu nanti mewakilkan kepada si emitennya ataupun ke saya anggaplah saya pembisnis pembisnis mallnya gitu ya. Jadi mewakilkan ke saya nih untuk saya yang kelola karena si investor ini kan nggak punya skill untuk mengelola mall gitu ya. Cara maintenance, pokoknya pengelolaan mall itu dia nggak ngerti lah. Jadi saya mewakilkan ke saya ke si apa namanya sebagai yang punya apa pengelolanya gitu ya. Nanti yang tenan-tenan di dalam mall itu kan dia nyewa ke kita ya, ke si pemilik mall itu ya, nyewa gitu ya. Jadi nanti dari mana imbal hasil sukuknya ya dari uang sewa yang dari tenan-tenan itu yang dibayarkan ke mall. Jadi nanti kita akan dapat imbal hasilnya adalah ujrohnya itu ya dari hasil pembayaran yang tenan-tenan itu. Itu ya. Jadi
si investor itu dapat tuh ya, tergantung akadnya mau yang disebutkannya itu entah per triwulan, per semester atau per tahun gitu ya, nanti disebutkan di situ. Maksudnya tuh hasil dari suku ijarah ini tuh akan didapatnya per kapan gitu ya. Misalnya nanti disebutkan juga gitu ya. Mau bisa bisa semesteran ataupun tahunan gitu, nanti tergantung kesepakatan seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi apa namanya, di dalam sukuk ini ya insya Allah sudah terhindarlah dari praktek yang namanya interest ataupun bunga. Ya, ini salah satu saya jelaskan contoh yang sukuk pakai akadnya ijaroh. Jadi gampang seperti itu ya. Jadi ilustrasinya gampangnya semudah seperti itu. Sama lah kayak kayak kita ngontrak gitu. Kalau kita mahasiswa kos-kosan gitu ya, kita bayar kos-kosan ke ibu kos gitu ya. Ya kalau misalkan si ibu kos ini bikin kos-kosan baru gitu ya, mau jadikan underlying aset nih si kos-kosan pertama, yaitu juga bisa gitu ya. Jadi nanti yang uang yang biasa dibayarkan oleh si mahasiswa ini ke si ibu kos itu menjadi imbal hasil yang didapat oleh para investor sukuk yang beli sukuknya si ibu kos itu. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kayak ya apa namanya, bayar sewa lah gitu. Itu dalam sukuk ya. Jadi sudah dipastikan bahwasanya di dalam sukuk itu sudah terhindar dari unsur riba, gitu ya. Nah, ini saya salah satu contoh sukuk yang sudah ada di secondary market gitu ya, sukuk yang memang sudah apa namanya, ya udah mungkin udah mau expired juga di 2025 itu di bulan 11 September. Ya, ini contoh salah satunya ini yang dikeluarkan oleh PT Global Mediacom Tbk. Jadi selain mengeluarkan saham, dia juga mengeluarkan sukuk si PT Global Mediacom Tbk ini. Jadi nanti di situ kelihatan imbal hasilnya 12% per tahunnya ya. Jadi interestnya dan semuanya akan, informasinya bisa kita lihat lah. Tanggal jatuh temponya kapan, terus tipe akadnya tuh ini pakai akad apa gitu ya. Nanti kelihatan di situ. Ini contoh kebetulan suku Kijaro. Nanti kalau misalkan di situ ada suku Wakalah nanti kan disebutkan juga nanti akadnya pakai akad apa di situ. Itu. Dan nanti Sobat Genpes semuanya ini karena transaksi sukuk ini OTC gitu ya, open the counter. Jadi di pasar nego gitu ibaratnya tuh harus ngecek dulu nanti ke kami gitu ya, ngecek dulu ke CGS harganya berapa sih kalau saya mau beli, karena kan kebetulan ini udah listing nih sukuknya gitu ya, udah diterbitkan udah 2 tahun yang lalu gitu atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, saya baru mau beli nih karena kebetulan saya baru punya dana nganggur gitu ya untuk investasi, dan saya pilihnya mau ke sukuk. Nanti kita akan cek tuh di secondary marketnya. Jadi misalkan Sobat Genpes nih udah jadi investor di CGS, telepon ke kami gitu ya. Telepon ke kami untuk, Pak, saya mau cari sukuk, misalkan spesifik, misalkan saya mau cari sukuknya sukuk yang PT Indah Kiat Tbk misalkan. Ya, nanti kita coba carikan. Ya, karena ini di OTC kan nanti kita carikan apa namanya sukuknya gitu ya. Atau karena sukuk ini juga sama seperti equity, ada primary market juga, ada pasar perdananya juga. Biasanya nanti juga di perdana kita bisa tawarkan juga. Jadi sama seperti Sobat Genpes ketika mesen di pasar perdana saham gitu ya. Jadi pesan ke kami, dia nanti di pooling gitu ya, nanti pesan di berapa, berapa banyak gitu ya yang akan kita pesan. Sama, di sukuk juga nanti bisa pesan juga gitu ya. Tapi memang kalau di sukuk ini biasanya size-nya ataupun value-nya akan sedikit lumayan besar lah gitu ya. Beda dengan equity yang mana mungkin Bapak Ibu atau Sobat Genpes bisa lihat tuh kita bisa beli saham dengan 100.000 gitu ya. Atau beli saham mungkin bisa dengan berapa? 200.000, 50.000 bahkan gitu ya. Nah itu kalau di saham memang relatif mungkin ada yang bisa kita beli dengan nominal kecil. Nah tapi kalau di sukuk itu biasanya perkelipatan, ada yang kelipatan 5 juta ke atas, 5 juta ya, terus juga nanti 10 juta, 15 juta, 20 juta seperti itu. Ada yang kelipatan mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta seperti itu. Jadi memang secara value mungkin lebih 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 tinggi lah dibanding kalau kita pesan di equity. Ya tergantung juga memang dengan apa namanya, nggak semuanya equity juga murah, tapi ada juga yang tinggi juga gitu, yang mungkin kalau beli itu bisa ratusan ribu atau 1 juta juga gitu ya, tergantung siapa yang menerbitkan ataupun siapa perusahaan yang seperti apa yang diterbitkan gitu.
Nah, ini contoh di secondary marketnya. Nanti Bapak Ibu akan ngecek ke kita. Nanti kita kasih tahu nih kuponnya berapa dan ini ratingnya tuh apa. Ya, ratingnya A plus atau ratingnya triple A ataupun misalnya triple B, B minus kayak gitu-gitu atau B plus itu nanti akan dikasih tahu di secondary marketnya. Terus nanti kapan jatuh temponya juga dikasih tahu di situ maturity-nya. Jadi nanti semuanya informasi ini bisa didapat selama Bapak Ibu ketika mau beli sukuk di secondary market ya. Misalkan saya baru buat dapat dana nih gitu ya, ataupun ada uang apa THR ataupun uang bonus gitu ya, nanti bisa nih dialokasikan instrumen syariah yang ada di pasar modal kita, ya bisa ke sukuk salah satu alternatifnya, itu ya. Yang pasti ya kesimpulannya bahwasanya di sukuk itu memang sudah terhindar dari unsur interest ataupun riba. Ya, jadi memang sudah dipastikan sukuk ini juga sudah sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Oke, terus yang ketiga ada yang namanya iTrade Syariah Fund, ini reksadana syariah. Ya sebetulnya reksadana syariah ini sebetulnya produk yang memang isinya ya kalau nggak saham syariah ya sukuk, gitu ya. Isinya sebetulnya dua instrumen ini, gitu ya. Mungkin ada satu lagi mungkin deposito syariah kalau memang produk reksadananya ada namanya reksadana money market. Ya. Nah, di reksadana syariah ini memang ini sebetulnya produk yang kita buat apa ya untuk memfasilitasi lah orang-orang yang mungkin super sibuk gitu ya, yang nggak ada waktu gitu ya, dan juga mungkin bingung pilih kalau mau beli saham saham mana yang bagus ya, atau sukuk sukuk mana yang bagus gitu. Nah itu kita buat produk seperti ini, namanya reksadana, ya reksadana yang syariah gitu ya, yang jelas isinya pasti produk-produk atau instrumen-instrumen yang syariah ya. Jadi memang kalau yang orang-orang yang aduh nggak mau pusing gitu ataupun dananya terbatas gitu ya, saya mau mau investasi di sukuk tapi uang saya cuma ada ratusan ribu gitu ya. Nah, alternatifnya adalah bisa beli reksadana syariah yang isinya sukuk. Ya, kita kenal biasanya namanya reksadana pendapatan tetap. Nanti isinya itu sukuk semua di dalamnya. Itu ya. Nanti itu bisa alternatif tuh bagi yang memang dananya minim ya, tapi pengen investasi ke sukuk. Jadi karena reksadana itu memang ini kayak di ibaratnya tuh dikecilin lagi gitu ya. Memang di retail banget gitu. Jadi bagi apa sobat Genpes yang dananya terbatas gitu ya atau mahasiswa gitu ya bisa invest di instrumen yang sukuk dengan nominal kecil. Nah, kita bisa beli reksadana syariah seperti itu ya. Nah, kita coba next. Nah, di sini mungkin yang membedakan kalau di reksadana memang apa namanya tidak ada interest, tapi yang membedakan adalah ada dana cleansing ataupun ada proses cleansing ya, ataupun pembersihan harta lah non halal. Ini contohnya khususnya memang kalau perusahaan contoh instrumennya ini reksadana yang di dalamnya mungkin instrumennya saham-saham syariah gitu ya. Nah, bisa jadi kan saham-saham syariah itu kan ada yang keluar masuk dari daftar efek syariah, ya. Atau memang apa namanya harus dibersihkan lah ibaratnya itu dari pendapatan-pendapatan yang non syariahnya itu nanti akan didistribusikan untuk sosial, ya entah nanti untuk apa namanya untuk yatim piatu lah ataupun untuk pendirian rumah ibadah atau untuk pendidikan ya nanti itu akan sesuai dengan yang diarahkan oleh Dewan Pengawas Syariahnya karena di produk reksadana syariah itu ada Dewan Pengawas Syariahnya juga jadi nanti apa namanya akan diatur distribusi dari dana cleansing ini oleh DSN sorry Dewan Pengawas Syariahnya gitu. Jadi di sini insya Allah tidak ada unsur interest ataupun riba, ya tidak ada praktek riba karena memang di sini yang terlihat adalah hanya apa pembersihan dari aset-aset yang memang keluar dari daftar efek syariah. Ya namanya namanya cleansing lah. Jadi dibersihkan gitu. Jadi siapa tahu dia keluar dari daftar efek syariah gitu ya sahamnya dan dia ada pertumbuhan di situ, ada gain capital gain gitu atau mungkin dia bagi dividen gitu ketika proses keluar itu di masa jeda waktu proses daftar efek dikeluarkan daftar efek syariah mungkin dia bagi dividen nah dividennya jadi
non halal kan. Nah, itu dibersihkan, di cleansing, nanti akan didistribusikan untuk sosial. Jadi di dalam reksadana pun memang tidak ada unsur atau praktek riba ataupun interest. Ya, jadi Sobat Genpes ini memang saat ini ya di reksadana syariah ini memang sebetulnya cocok banget nih untuk mungkin para mahasiswa gitu ya yang memang dananya terbatas tapi pengen investasi di sukuk gitu ya. Atau mungkin pengen beli saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu ya dengan nominal kecilnya itu bisa lewat reksadana saham syariah ya. Jadi mungkin ini bisa jadi alternatif juga bagi mungkin yang ibu rumah tangga gitu ya yang memang keterbatasan informasi. Saya nggak tahu nih Pak, bingung mau beli saham yang bagus yang mana gitu ya. Itu juga bisa alternatifnya coba dulu beli reksadana saham misalnya gitu ya kalau pengen beli saham-saham yang bagus dengan nominal kecil gitu ya. Nah, ini mekanisme reksadana seperti ini flow-nya gitu ya. Jadi si investor ini mewakilkan kepada manajer investasi. Ya, jadi manajer investasi ini pihak yang memang profesional lah, profesional yang memang dia sudah bisa memilih-milih lah ibaratnya tuh mana sih perusahaan yang bagus, mana sih sukuk yang bagus gitu ya itu udah ada manajer investasi. Ini orang yang individu yang menjadi wakil si investor yang beli reksadana untuk dikelola dananya. Jadi yang Bapak Ibu beli reksadana bukan Bapak Ibu yang beli langsung sahamnya, tapi si manajer investasi ini akan membeli atau menjual si portofolio yang ada di portofolio itu. Jadi semuanya udah diatur oleh manajer investasi. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk manis saja, ya tinggal lihat laporannya di namanya fund fact sheet-nya, ya bisa dilihat nanti kinerja seperti apa. Oh ini ya to date-nya bagus nih, gitu-gitu. Nanti bisa dilihat atau setahun ke belakang, 3 tahun ke belakang nih ternyata performanya oke gitu ya. Itu nanti bisa tinggal dicek di fund fact sheet-nya. Dan mungkin pengen tahu nih di portofolio si manajer investasi ini isinya apa aja sih dibelikannya nanti ada di situ disebutkan juga. Ya walaupun tidak semuanya disebutkan, tapi di situ ada ya mungkin top 10-nya atau top 5-nya isi portofolionya apa. Nanti kelihatan. Sukuk-sukuk apa aja yang dibeli, ya ataupun saham-saham syariah apa aja yang dibeli, nanti akan terlihat di fund fact sheet-nya. Itu ya. Jadi nanti apa namanya si investor ini benar-benar mewakilkan ya. Jadi dia mewakilkan ke manajer investasi lah. Pokoknya udah saya percaya tolong dikelola gitu ya. Yang jelas, manajer investasi ini akan investasi, akan beli semua portofolio FF ataupun efek yang memang syariah. Ya nanti bisa beli saham syariah, EBA syariah, depo syariah, suku korporasi, suku pemerintah banyak lah, gitu ya. Bahkan juga bisa bisa beli suku luar negeri juga, gitu ya. Oke, ini mekanisme reksadana yang mungkin dari sini udah sekilas kelihatan di sini tidak ada unsur-unsur ribanya gitu ya. Memang sudah semuanya apa namanya karena instrumennya juga saham syariah dan sukuk ya otomatis sudah interest itu sudah tidak ada. Gitu ya. Nah ini contoh fun fact sheet yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti investor yang punya reksadana yang beli reksadana itu nanti tinggal lihat aja basic historinya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya, atau sejak peluncuran pertama kali dijual itu ya kapan itu performanya berapa persen naiknya udah sampai 388,59% itu ya. Ini apa namanya dari mulai diluncurkan ini sebetulnya produknya memang sudah lumayan relatif lama gitu ya dari 2005 kalau nggak salah. Jadi di sini benchmark ini benchmark itu cuma buat patokan saja supaya bisa kita menilai bahwasanya ini reksadana ini tuh bagus atau enggak sih harus ada benchmarknya kan yang sejenis lah gitu ya. Ini isinya karena di dalamnya ini sukuk ya kalau nggak salah ini sukuk jadi isinya ya sukuk-sukuk yang PT-PT ini yang dibeli. Jadi nanti di kalau besoknya 2,7, kalau reksadananya ini returnnya itu 3,8 berarti bagus. 1 tahunnya 1 bulannya di compare ya hampir sosok lah sama-sama ya. 3 bulannya hampir sama juga, 6 bulannya ya masih hampir ya nggak jauh-jauh banget gitu ya, masih tetap masih unggul gitu ya, masih bagus. 1 tahunnya ini kelihatan dia hampir separohnya 50%-nya ini lebih returnnya lebih tinggi gitu ya kalau lihat 1 tahunnya, gitu ya.
Terus juga kalau 3 tahunnya ini lebih signifikan, ternyata dari benchmarknya kita compare 22,06%, jadi lebih tinggi nih, cukup lumayan bagus juga nih reksadananya. Ya. Jadi 5 tahun apalagi ini 40,73 sedangkan benchmarknya 26,48%. Ini juga jauh sejak peluncuran apalagi gitu ya. Dari kalau sejak peluncuran udah 388,59%. Nah, jadi returnnya sangat tinggi sekali. Jadi kita sebagai investor yang punya reksadana tinggal lihat performa ini. Namanya fun fact sheet. Yang nanti nanti Bapak Ibu juga atau Sobat Genpes bisa akses juga di platform kami. Contoh kita coba akses ya ke platformnya CGS ya. Jadi memang nah, ini kebetulan saya udah login. Jadi nanti Sobat Genpes kan sudah terdaftar sebagai investor gitu ya. Sudah terdaftar sebagai investor. Terus nanti login dengan user yang sama. Misalkan saya punya user CBRL 000 sekian 002 misalkan. Nanti sama ketika masuk ke iTrade Fund pun kode reksadana itu juga sama. Nanti masuk dengan user yang sama. Nanti passwordnya juga mau disamakan juga boleh silakan. Atau beda juga boleh silakan. Jadi nanti dengan satu user udah bisa masuk juga ke reksadana. Jadi di sini nanti bisa lihat ya di sini ya ini juga ada obligasi. Kalau obligasi juga sama tinggal diklik aja obligasi. Ya ini saya coba ini reksadana dulu. Jadi nanti reksadana dan obligasi ini memang kita yang obligasi ini baru insya Allah as soon as possible ya. Nanti kita akan launch juga obligasi ini. Ya, tapi udah mulai masuk, udah terlihat ya di website. Ya, jadi ini untuk reksadana kita bisa lihat nih. Ya, kita imbal hasilnya ini secara sekilas aja ya Bapak Ibu atau Sobat Invest di sini sudah kelihatan imbal hasilnya 13,13% ya dari dana yang saya beli untuk reksadana. Ya, kalau saya belinya produknya ini yang sudah dimiliki, nanti di portofolio kelihatan nih. Nanti mau beli lagi ya tinggal tambah ya gitu ya atau jual ya silakan jual gitu ya. Yang jelas saya beli reksadana ada di sini ada reksadana iHaj Syariah, iHaj, reksadana Syariah Ciptadana Kas, Syariah, reksadana Syariah Prinsipal Kespan, Syariah. Jadi semuanya produk reksadana Syariah. Ya, jadi reksadana Syariah yang mana beragam-beragam nih. Yang ini yang pertama ini isinya sukuk, ya. Yang kedua ini lebih ke eh, ini ke equity kalau nggak salah ya. Terus ini money market, sorry ini money market ya dan ini juga money market. Jadi yang pertama itu reksadana isinya sukuk, yang kedua adalah money market. Kalau money market itu sebetulnya saya beli untuk kebutuhan likuiditas aja. Jadi ketika nanti misalkan ini pasar saham lagi bagus, saya switching jual nanti belikan ke saham atau nanti ke pasar saham lagi nggak bagus, saya masuk switching lagi ke reksadana pasar uang. Ya, jadi buat parkir saja yang mana ada hasilnya gitu. Karena isinya tuh deposito, deposito yang ada di perbankan syariah. Kenapa bedanya kok apa namanya returnnya biasanya kalau kita compare deposito dengan reksadana pasar uang itu hampir mirip. Ya, karena memang isinya juga deposito di dalamnya gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan deposito yang dibeli oleh kita ya kenapa lebih bahkan mungkin ada yang mungkin kok pasar uang reksadana pasar uang lebih tinggi ya dari deposito. Ya, mungkin karena di dalamnya selain ada deposito syariah itu diisi juga sukuk dalamnya. Sukuk tapi yang udah mau jatuh tempo 1 tahun ya yang umurnya udah di bawah 1 tahun kita masukkan beli di situ. Makanya returnnya kenapa reksadana pasar uang itu hampir sama dengan deposito, mungkin lebih tinggi dari deposito. Ya karena isinya ada sukuknya juga gitu ya. Nah ini nanti Sobat Genpes bisa akses aja silakan ke iTrade Fund. Ya ini juga produknya CGS juga sama. Nanti tinggal masukkan dengan user yang sudah ada. Nanti tinggal beli ataupun nanti lihat produknya gitu ya. Lihat-lihat produknya reksadana gitu ya di sini. Kita bisa cek ya list reksadana. Nah ini mohon maaf ya Sobat Genpes ini koneksinya agak sedikit. Nah ini nanti bisa dilihat di sini ya reksadananya. Ya, kita juga bisa ini saya tampilkan semua gitu ya yang reksadananya ya. Nanti tinggal pilih-pilih aja. Ya, nanti yang syariah otomatis Bapak Ibu juga hanya bisa beli ataupun di sini yang keluarnya ya yang syariah-syariah ya, pasar uang gitu ya. Pendapatan tetap, saham gitu ya. Tuh di sini namanya ada yang HP Ekuitas Syariah Berkah gitu namanya. Tuh ada yang HPM Syariah Ekuitas. Berarti ini yang saya filter berdasarkan yang kategorinya. Berarti kalau saya klik saham di sini berarti reksadana reksadana saham. Pendapatan tetap berarti ini reksadana pendapatan tetap gitu ya. Ya isinya sukuk-sukuk lah gitu ya.
Kalau pasar uang tadi ya isinya mungkin deposito gitu. Nah, di sini kelihatan kalau yang ada namanya, kadang-kadang yang kita bisa tahu dari namanya. Kadang kalau nggak namanya, kali ini kan reksadana money syariah, berarti ini money market nih reksadananya. Tapi ada juga yang memang tidak tidak menyebutkan reksadana pasar uangnya juga sama sekali juga ada. Jadi kita nggak tahu. Tapi yang jelas lihat dari kategorinya saja di sini. Kalau pasar uang berarti di sini semuanya pasar uang semua. Ya, kalau ini pasar uang semua pendapatan tetap, saya klik pendapatan tetap. Berarti di sini udah otomatis walaupun di situ tidak ada tulisan pendapatan tetapnya, ya, itu udah otomatis isinya juga sukuk, gitu ya. Isinya pasti sukuk, gitu ya. Ada yang nyebutin sukuknya, ada yang juga tidak menyebutin sukuknya, gitu ya. Ya, jadi macam-macam gitu. Namanya juga brand, ya, brandingnya itu produknya macam-macam, gitu. Jadi nanti Sobat Genpes sudah bisa langsung silahkan bagi yang mungkin Bapak Ibu yang baru join atau ikut edukasi di sesi kali ini ya mungkin silakan nanti bisa daftar dulu ya di CGS gitu ya. Jadi memang kita saat ini sudah apa namanya pembukaan pembukaannya kita sudah full online gitu ya. Jadi sudah tanpa harus datang ke cabang kami ya Bapak Ibu atau Sobat Genpes ya khususnya memang yang baru ataupun calon-calon ataupun yang belum pernah jadi investor dan mau jadi investor di CGS itu bisa langsung masuk ke website kami ya seperti ini saya contohkan ya website CGS ya nanti tinggal masuk ke menu registrasi sini. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal registrasi ya masukkan emailnya ya terus juga bikin kata sandi. Kata sandinya ini bebas gitu ya dikombinasi lah kombinasi huruf besar kecil semuanya. Nanti ikutin aja arahannya. Nanti semuanya akan bisa langsung pembuatan rekening secara full online. Oke, mungkin ya ini sedikit yang terakhir. Ini khususnya untuk yang Islamic Services CGS kita ada bukan Islamic Services CGS ya. Kalau kita memang yang Islamic CGS baru tiga ya di Indonesia, Singapura dan juga Malaysia. Tapi untuk networking kita ya network kita di maksudnya di benua lain gitu ya. Ini juga ada di benua Amerika, juga di Eropa juga ada di UK, dan di Afrika juga ada dan juga kebanyakan mostly memang kita di Asia ya, masih banyak di Asia. Oke, mungkin ini dari saya Sobat Ngepes semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk sharing di sesi Ramadan kali ini ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat ngepes semuanya atau Bapak Ibu semuanya. Ini jadikan bekal lah untuk kita ilmu ilmu mungkin baru bagi sobat ngepes semuanya ataupun khususnya existing ya yang nasabah konvensional gitu ya. Yang mana ini bisa jadi alternatif juga bagi Bapak Ibu ya sobat Genpes yang udah jadi investor untuk alternatif instrumen investasi selain produk konvensional. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi nanti di sesi seri kedua di Ramadan di tanggal insya Allah mungkin nanti Bapak Ibu atau Sobat Genpes bisa cek juga di website kami untuk jadwal edukasi gitu ya. Nanti tanda edukasi syariah berikutnya tanggal berapa. Jadi nanti bisa dicek saja dan bisa ikut juga silakan. Dan mungkin Bapak Ibu yang nanti mungkin nanti akan apa namanya membuka rekening gitu ya ataupun buka akun gitu ya di CGS khususnya yang produk syariah nanti juga bisa hubungi apa namanya medsos kami ataupun staf kami gitu ya. Terima kasih, mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dikuatkan untuk puasanya sampai akhir dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi Ramadan ataupun di sesi sharing ketemu pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.